Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tugas kelompok untuk UAS menggunakan aplikasi JASP. Kelompok 3 yang berisikan anggota yang pertama Aisyah Nur Aini, yang kedua Lisa Nur Aini, yang ketiga Aulia Rohma, dan yang keempat Muhammad Fani Bagas Ardiansyah. Pertama, analisis deskriptif yang dijelaskan oleh Aisyah Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Aini, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang UAS statistik dengan menggunakan aplikasi JASP. Kemudian soal yang pertama yaitu analisis deskriptif. Pertama, kita menyiapkan data yang telah kita tentukan, yaitu seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita menentukan variabelnya dahulu. Kita memilih variabel prestasi, kecemasan, kemudian sipitnya yaitu gender. Kemudian awalnya muncul seperti ini, prestasi laki-laki, terus kecemasan, kemudian gender. Lalu kita klik, sebelum ini kita klik untuk menentukan seperti itu, kita klik frekuensi tabel, kemudian kita klik blogspot, kemudian kita juga klik blogspot main untuk menggunakan seperti ini kotak-kotak. Kemudian untuk mencari modus median, dan kita klik di sebelah sini di statis, untuk kemudian kita klik median mode, lalu muncullah seperti ini, median mode. Di sini angka laki-laki, di sini angka mode, di sini median, di sini mean. Kemudian untuk menambah variasi atau kita kemudian klik range, kemudian lalu untuk menyesuaikan kita klik Squinus, kurtosis, dan Shapiro test. Lalu untuk melihat normalitasnya, jika nilai seperti ini, squaresnya ini seperti ini, dianggap normal karena lebih dari 0,0. Lalu jika ingin melihat titik potong, kita dilihat di sini, good point for ini dicentang, lalu di sini akan titik potongnya akan 3 dan persentilnya menjadi 90. Jika ingin melihat distribusi plot, maka kita klik display density di sini, kemudian pie chart. Terus jika ingin melihat scatter plot, kita klik scatter plot. Kita klik scatter plot. Kemudian kesimpulannya di sini. Di sini perempuan kecemasannya cenderung, kecemasan paling tinggi antara laki-laki dan perempuan itu hampir seimbang. Lalu
Pertama, pada angka prestasi di distribution plot, prestasi paling tinggi yaitu antara laki-laki dan perempuan yaitu 85. Lalu tingkat kecemasan paling tinggi yaitu ada pada angka 68. Kemudian di correlation plot, pada data correlation plot di sini semua hampir antara laki-laki dan perempuan juga hampir sama. Lalu di box plot presentasi angka antara laki-laki dan perempuan di angka 85. Lalu untuk kecemasan pada angka 68 hampir sama, dan di sekitar untuk ini kita klik scatter plot tadi di sini scatter plot untuk ini density. Kemudian di sini titik-titiknya itu hampir merata, jadi seimbang. Soal yang kedua yaitu korelasi. Pertama, seperti sebelumnya pada analisis deskripsi, kita menentukan data seperti ini. Lalu pertama kita mencari variabel X, yaitu variabel yang kita gunakan adalah kecemasan. Kemudian variabel Y-nya itu prestasi, lalu hipotesisnya yaitu hubungan antara kecemasan dan prestasi. Pertama, kita klik correlation di sini. Kemudian klik prestasi kecemasan di sini, lalu kemudian muncul tabel seperti ini. Kemudian kita klik value ini. Kemudian kita lihat value-nya ini seperti ini. Lalu value-nya itu kurang dari 0,0, jadi dapat dikatakan signifikan. Kemudian persennya yaitu 0,485 yang berarti signifikan. Kemudian kita klik scatter plot ini. Scatter plot, jika dilihat dia korelasikan, maka titik-titiknya ini menyebar tapi tidak menyeluruh. Kemudian kita klik asymptom untuk assumption check, lalu kita klik submiru. Hasilnya yaitu di sini. Jadi dapat dilihat pada assumption check, data yang dilihat tidak normal. Jika ingin kita mengubah kepada mode non-parametrik, kita klik Spearman's rohnya ini seperti ini. Kemudian hasilnya yaitu min 0,469. Jadi ini hasil dari korelasi, menentukan korelasinya yaitu seperti ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aulia Rahma. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Aulia Rohmah.
Saya Aulia Rohma akan menjelaskan tentang regresi sederhana. Kita akan menganalisis variabel independennya yaitu prestasi dan independennya kecemasan. Jadi saya ingin memprediksi apakah kecemasan mampu mempengaruhi prestasi. Nah, ini datanya sudah saya siapkan. Terus kita klik regression. Kita pilih yang linear regression. Terus yang independen ini kita kasih prestasi, kita masukkan. Terus yang covariate kita kasih kecemasan. Nah, ini outputnya sudah kelihatan. Kita lihat yang di ANOVA-nya ini. Kita lihat di tabel ANOVA, dia menunjukkan apakah prediktor yang kita masukkan mampu memprediksi variabel independennya. Variabel independennya di sini F-nya 31,36 dan P-nya kurang dari 0,01. Jadi hasilnya signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kecemasan secara signifikan mampu memprediksi prestasi. Di sini ada R-square, ini R-square, dan H0 atau tidak ada prediksi. Sementara H1 adalah hipotesis kita. Kita lihat yang H1-nya saja. H1 itu merupakan varians dari variabel yang mampu dijelaskan oleh motivasi, yaitu 0,235, yaitu sumbangan efektifnya. Oke, selanjutnya di output yang ketiga ada koefisien regresinya. Yang kita lihat H1-nya saja. Di sini ada yang unstandardized dan standardized. Unstandardized itu tergantung dari matriks data kita. Kalau standardized itu sudah terstandar letaknya dari 0 sampai 1. Di koefisien kita lihat nilai T-nya, yaitu nilai daya prediksi apakah signifikan atau tidak. Dari masing-masing prediktor ini, karena prediktornya sama, jadi sama-sama signifikan. Atau bisa menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah B kali X. Regresi ganda. Kita menentukan variabelnya. Yang pertama, variabel independennya itu prestasi, variabel independennya kecemasan dan IQ. Dan matriksnya yaitu apakah kecemasan dan IQ mampu memprediksi prestasi. Nah, sudah ada kan datanya ini. Terus kita klik regression, terus kita klik yang linear regression. Terus kita masukkan, nih di independennya kita kasih prestasi, dan covariate-nya ini independennya kita kasih IQ sama kecemasan. Sudah. Nah, hasilnya sudah muncul. Terus kita uji asumsi terlebih dahulu. Terus kita klik yang di asumsi ini, kita klik yang residual versus histogram. Nah, ini untuk melihat apakah residu kita itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang ini itu termasuk distribusi normal karena mendekati rata-rata. Terus kita mencari grafiknya. Itu sama saja dengan asumsi homokedastisitas, itu melihat apakah residunya dipengaruhi oleh faktor lain atau tidak. Ini kita bisa klik yang residual versus predicted. Nah, ini. Nah, di sini terlihat bahwa residual di sini itu dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini scatter plot-nya atau pola titik-titiknya ini acak.
namun tidak tersebar. Terus kita melihat linearitasnya. Terus kita klik yang di Kiki Plots ini. Nah, di sini prestasi dengan IQ membentuk garis linier. Sebaliknya, prestasi dengan IQ juga membentuk linearitas atau linearitasnya terpenuhi. Lanjut, kita bisa mencari multikullinearitasnya. Bisa kita centang di statis. Kita centang yang kullinearity. Kita lihat. Kita lihat. Nih, kullinearity-nya. Kalau FIF-nya kurang dari 10, maka tidak multikullinearitas, berarti itu aman. Lalu kita melihat hasil regresinya, dilihat dari model summary-nya ini. Nilai R-nya 0,996 dan R-square-nya 0,991. Artinya, ini adalah varian Planck. Atau sumbangan efektifnya yaitu 0,991. Ini adalah sumbangan efektif. Selanjutnya kita lihat dari tabel ANOVA, ya, apakah signifikan atau tidak. Di sini dilihat dari F-nya. F-nya di sini 5795 dan P-nya kurang dari 0,01. Artinya dia signifikan. Berarti IQ dan kecemasan secara bersama-sama mampu memprediksi prestasi. Jika secara sendiri-sendiri kita lihat di koefisien ini. Di sini kita lihat intercept-nya, IQ sama kecemasannya. Apakah mereka berpengaruh atau tidak? Yang IQ, P-nya signifikan, kecemasan P-nya juga signifikan. Maka mereka secara sendiri-sendiri memiliki peranan yang signifikan terhadap prestasi. Bisa jadi rumus untuk mencari kecemasan dan IQ itu memprediksinya itu menggunakan rumus kecemasan sama dengan beta kali zero order. Beta ini output standar disk-nya, zero order-nya itu korelasi kecemasan dengan prestasi dan kecemasan yang persen. Jadi, rumus untuk mencari atau memprediksi kecemasan dan IQ itu menggunakan rumus itu kita harus copy tabel koefisien dan mendapatkan persamaan regresinya itu dengan rumus Y sama dengan B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah C. B1 ini unstandardized dari kecemasan, X1 ini dari kecemasannya, ditambah B2 unstandardized dari IQ, terus X2-nya dari IQ, ditambah C atau intercept, H1 unstandardized-nya. Terus, jika ingin melihat sumbangan efektifnya masing-masing variabel independen, maka rumusnya adalah kecemasan sama dengan beta dikali zero order. Dengan mencari zero order ini, kita klik yang regression, terus yang kita pilih yang correlation. Terus dimasukkan IQ, kecemasan, dan prestasinya. Nanti akan muncul tabel percent correlation. Begitupun dengan kita mencari yang IQ, itu dengan rumus beta dikali zero order, lalu hasilnya dijumlahkan. Kecemasan ditambah IQ, dan ketemu sumbangan efektifnya. Dan itu adalah hasilnya.
Untuk materi ketiga, uji normalitas akan dijelaskan oleh Muhammad Fani Bagas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Bagas Ardiansa dengan NIM 2020-301-0139. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dengan 3 cara, yaitu visual, uji statistik, dan skewness. Jika visual dikatakan normal apabila bentuknya itu seperti lonceng, dan yang kedua itu uji statistik dikatakan normal jika lebih dari 0,05, dan skewness dan kurtosis dikatakan normal apabila Z skewness dan Z kurtosisnya itu berada antara rentang -1 sampai +1,96. Di sini saya akan menguji tentang IQ. Yang pertama kita akan mengeklik plot terlebih dahulu, kemudian display distribution plot, kemudian display density atau display yang ada di JASP kalian, dan akan muncul seperti ini. Ini merupakan metode visual atau dengan cara yang pertama. Dan jika ingin melihat gigi plotnya, ini adalah gigi plot dan ini adalah garis normalnya. Dan jika dikatakan normal jika titik-titik ini mendekati garis normalnya. Dan yang kedua yaitu uji statistik. Uji statistik yaitu dengan mengeklik statistik, kemudian Shapiro-Wilk, kemudian outputnya tersebut akan keluar di sini, yaitu Shapiro-Wilknya 0,95 dan dikatakan normal jika di atas 0,05. Kemudian kita akan melakukan pendekatan yang ketiga, yaitu dengan skewness dan kurtosis. Di sini skewness-nya yaitu 0,0 dan kurtosisnya -1,2. Nah, skewness itu dikatakan ideal jika angkanya itu 0 dan menceng garisnya ininya itu semakin ke atas dan semakin ke kanan, dikatakan normal. Semakin tinggi semakin normal, dan dikatakan gemuk jika garisnya semakin tinggi, dan jika dikatakan kurus jika garis sini ku tipis atau kecil. Dan Shapiro-Wilknya 0,95, standar error atau of kurtosisnya 0,4, dan standar error skewness-nya 0,2. Jadi dengan melakukan 3 pendekatan ini bisa disimpulkan atau menghasilkan satu kesimpulan yang sama, yaitu distributionnya menghasilkan distribusi yang tidak normal, dikarenakan ininya tidak seperti lonceng dan titik-titiknya tidak mendekati normal. Sekian dari saya. Untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Lisa Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis paired sample t-test dengan menggunakan JASP. Ini data sudah kita buat. Untuk mengetahui cara pengerjaannya, klik di t-test keterangan atas dan memilih pilihan di paired sample t-test. Bila sudah, nanti tampilannya seperti ini. Variabelnya kita membandingkan prestasi dan kecemasan. Ini sudah keluar hasilnya. Dapat dilihat dari P-nya kurang dari 0,01, berarti ini itu signifikan. Untuk melakukan uji asumsi, klik di normality. Di sini nilai P-nya 0,091. Untuk uji asumsinya dicari lebih dari 0,05. Nilai P-nya lebih dari 0,05, dengan kata lain asumsi normalitasnya terpenuhi. Kemudian klik deskriptif. Dari sini kelihatan bahwa
Prestasi MEAN-nya 72.346 dan kecemasan MEAN-nya 60.952. Sedangkan standar deviasinya kecemasan 16.537 dan prestasi standar deviasinya 16.437. Jadi kecemasan lebih tinggi daripada prestasi. Langkah kemudian klik descriptive plots. Nah, di sini sudah dapat terlihat antara kecemasan dan prestasi. Dapat dilihat dari antara prestasi dan kecemasan, garis penghubungnya antara prestasi dan kecemasan itu garis standar errornya, tidak saling bersinggungan. Untuk dapat melihat raincloud plots-nya, kita klik raincloud plots. Dan hasilnya akan muncul di tabel samping. Untuk rentang prestasinya itu dari 40 sampai 100 dan rentang kecemasannya itu dari 30 sampai 100. Dan di sini sudah terlihat antara kecemasan dan prestasinya. Kemudian klik di raincloud difference plot. Nah, ini sudah ditampilkan hasilnya. Jadi untuk kesimpulan dari analisis sampel t-test dapat diklik dari menu Wilcoxon. Nanti akan muncul Wilcoxon-nya. Hasil statistik Wilcoxon-nya berada di 1528.00. Untuk P Wilcoxon-nya itu kurang dari 0,01, jadi hasilnya signifikan. Sekian penjelasan UAS Statistika kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.